Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keberkatan, salam satu Malaysia, salam dari Borneo Sabah. Salam sedih lah. Pasal tadi penggambaran pertama tiada suara saya. Kena ulang balik lagi dicakap. Aduh. Oke, kita akan mulakan perbincangan kita berkenaan dengan satu kendaraan van Nissan Urban i25. Coba kameramen, mungkin siapa yang selalu follow saya terbiasa nampak ini van. Ada les putih, kereta putih, van biru. Alhamdulillah, ini penggambaran ketiga dan penggambaran terakhir. Selesai sudah. Jadi apapun kita punya pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk penggambaran kali ketiga ini, Nissan Urban i25, kita akan membahas tentang apakah punca-punca kereta ini susah mau start dan kenapa kereta ini dihantar, yaitu overheat. Dan alhamdulillah selesai. Dan kita akan bercerita lebih lanjut dulu secara generalnya kenapa kereta itu perlu di overhaul. Jadi baru kita akan kongsi apakah solusinya selepas kita tahu punca dia. Jadi di belakang saya ini merupakan penggambaran ketiga. Ya, bagaimana kita selesaikan masalah itu step by step. Jadi alhamdulillah kita akan membincangkan tentang Nissan Urban ZD30, yaitu engine ZD30 model kereta i25. So kita akan membahas tentang apakah punca-punca kereta perlu top overhaul. Kereta ini datang overheat dan susah mau hidup. Walaupun kereta ini sebelum overheat pun dipahamkan memang susah, hard starting, susah mau hidup. Sampai mau weak battery, ganti battery lagi, start 6-7 kali baru boleh hidup. So kita bahas dulu kenapa perlu, apa punca kereta perlu top overhaul. Oke, yang pertama sekali, sebab dia asap putih. Kenapa dia asap putih? Disebabkan ini. Boleh disebabkan oleh bapsil. Top sajalah. Kalau bapsil dia ini rosak ataupun ini spring ini tidak dapat peluk, maka minyak hitam tadi nih dia akan masuk dalam celah-celah nih. Jadi celah-celah minyak hitam masuk sini, dia akan bercampur dengan minyak diesel. Kalau minyak diesel, kalau petrol lah, dia menghasilkan asap putih. Sepatutnya minyak hitam itu hanya sebagai pelincir, tapi dia terbakar sekali dengan diesel maupun petrol. Jadi sekarang ini kenapa perlu top overhaul? Biasanya sebab asap putih. Tapi kalau dia di ring piston asap putih, terpas salah general sudah. Ini kita cerita top saja. Kalau sekiranya piston kita goyang dia fit, tak perlulah general. Tidak perlu general. Kita hanya buka atas saja. Kita ganti ini valve seal, kita grind valve bagus-bagus. Yang kedua, kadang-kadang valve seal sudah oke, tapi ini valve-nya sudah tajam, jadi dia masalah. Pun boleh jadi juga, yaitu loose compression. Ini compression loose yang nomor 5. Kita baca dulu yang nomor 2 lah, overheat. Punca kedua overheat ialah kita top overhaul sebab dia overheat, panas. Bengkok tu headnya, jadi gasket pun putus sebab terlalu panas. Sebab kereta ni dia tidak boleh terlampau panas, tidak boleh juga terlampau sejuk. Dia kena ada suhu idling dia, yaitu antara 85, yaitu ketika termostat buka itu suhu yang normal. Sehinggalah tidak melepasi 100 darjah Celsius. Tetapi bila melebihi 150, gasket akan terbakar. Kepanasan dia. Jadi bila kita cek kereta itu melebihi 100 dan selesai kita tengok di scanner, masanya overheat. Jangan dipaksa lagi. Mungkin boleh stop dulu, cek kipas dia, termostatnya, dia punya water pump, dia punya radiator, mungkin sumbat. Jadi antara komponen-komponen boleh overheat, itulah. Jadi perlu top overhaul. Antar engineering, kita skim, ganti gasket baru, kita grind valve sekali, alang-alang, dan ganti valve seal. Punca ketiga ada leaking air. Perlu top overhaul. Kalau dia leaking air di kawasan pipe saja, kalau macam Poje K1 dan Poje 56, dia ada angin air di situ, kita tidak boleh tampal pakai gam gajah kah, kita tampal pakai seal, tidak boleh. Terpaksa juga angkat head. Tapi kalau leaking di bagian head lah. Tapi kalau dia leaking di water jacket, tidak perlu kita keluarkan saja water jacket tu, kita boleh masuk balik. Tak perlu angkat head. Tapi ini katakan leaking, dia bersambung dengan head gasket, terpaksa juga kita angkat head. Yang ketiga, yang keempat, susah mau hidup ataupun gegar. Kita angkat head juga sebab mungkin ini tajam. Tajam ataupun dia valve-nya sudah valve seat dia kan, atau ini valve ada seatnya lagi sini seat. Ini seat dia duduk gini. Tapi valve seat itu dia ada free. Jadi bila dia free begini dia jadi loose compression. Jadi dia gegar itu engine. Bila dia gegar itu engine, macam mana kita nak buka ni valve untuk grind valve kalau kita tidak angkat head, yaitu kita terpaksa top overhaul. Dan seterusnya yang keenam, hard starting. Oke, untuk kereta jenis ini hard starting, ini kereta
Kereta ini masalah dia sampai 7 hingga 8 kali. Jadi bila kita tengok masalah dia satu saja, yaitu gigi dia rompong, gigi idler. Nih gigi idler nih. Nih rompong. Nanti kita tengok rompong dia macam mana. Nah, kita tengok dia ada rompong. Rompong maksudnya rongak lah. Nih. Dia tengok nih pecah nih. Ini pecah. Ini pecah. Ini pecah. Okey. Ini pun pecah. Bila dia pecah, idling pun satu, idling masalah. Yang kedua, masa dibuka nih, dia lari giginya, dia tidak lock ini nut. Dia lari. Walaupun kalau kita tengok sini, kameramen maju sikit. Kalau kita tengok ini gigi kransap. Ini gigi kransap bersambung dengan gigi idler. Inilah, ini gigi idler bersambung dengan gigi pil pump. Nih pil pump. Ini gigi idler, ini pil pump punya gigi. Walaupun dia nampak C dengan C, nampak kameramen C dengan C. Kalau kita tengok dia ada marking C dengan C, B dengan B. Walaupun dia sama, tapi kalau dia ada free begini, dia tidak lock sebelum buka ini barang, tetap juga dia akan lari. Ada sebab ada free play. Oke? Jadi free play ya. Jadi kita sekarang ini kita nampak dari segi idler dia lari dan juga overheat. Jadi overheat ini kita ganti gasket dan kita akan hantar pergi engineering. Ini contoh lah prinsipnya gigi idler yang ini. Oke, ini sini duduk. Nih. Ini gigi kransap, ini gigi balancing sub. Jadi yang ini kita tengok kameramen kasih flash. Kita nampak sini, nampak gigi dia. Oke, jadi kita nampak sini. Walaupun dia ngambil dengan B, kalau kita nampak sini ada huruf Ini nampak kameramen boleh sini. Ini ada B, ini D, ini C, ini B, ini E. E ini biasanya dengan itu kransap sini. Kransap nih mana? Ini kransap. E dengan E, B dengan balancing sub. Ini pun balancing sub sebelah sini. Dan juga yang ini pil pump punya yang di atas nih. Ini pil pump, yang inilah. Ini B. B dengan B, tapi kalau ini lari, masa orang buka tidak lock. Sudahlah rongak, lari lagi. Itu menyebabkan kereta ini susah dihidupkan. Jadi apa yang paling penting dalam soal membuka pil pump macam ini, sebelum kita buka pil pump, kita ada satu nut dekat bawah ni kena lock dulu nih. Ini nut 10 nih kena lock. Ini ada nut dia, kita lock nih. Nut 10, sorry yang ini. Nut ini kita lock dulu sebelum kita lock yang ini nut nih. Cari dia punya lubang lock, barulah kita boleh angkat nih gigi idler. Jangan sudah kacau pil pump punya gigi, dia akan lompat nih barang. Mungkin sebelumnya ada orang pernah buka lah. Oke? Jadi itu yang pertama kenapa susah mau hidup kereta ini, yaitu gigi idler yang bersambung dengan pil pump lari. Dan yang kedua dia rompong lah. Oke, berkait rapat dengan overheat. Overheat ini sebenarnya puncanya daripada water pump saja, ada pipe ataupun dekat radiator itu pecah dan juga dekat itu kabel sini. Jika kameramen coba sini, kita ke sini. Dia leaking di sini saja. Pada mulanya nih kereta, dia leaking sini dan menyebabkan dia overheat. Oke, kameramen sini flash. Oke. Dia overheat sini, dia keluar air di sini. Di kabel nih. Ini dia keluar air di sini. Sebab di sini ada dia keluar air di sini. Jadi bila dia keluar air, terpaksa kita buka nih kabel dan orang tuh dia biarkan saja sehingga menyebabkan kereta ini sudah bengkok headnya. Jadi terpaksa kita angkat head dan alhamdulillah sekarang kita sudah siap pasang. Dan coba kameramen berapa menit sudah? Jadi kalau kita nampak di sini pengajaran dia satu ialah apabila berlaku overheat janganlah dipaksa. Kasih stop lah, jangan tunggu dia merah, mati enjin baru berhenti. Sudah nampak dia tidak normal lebih daripada separuh, kita berhenti. Oke, itu yang pertama. Jadi kita sekarang saya lupa buka macam mana keadaan gigi idler. Kita sambung, kita minta komen satu orang untuk dia buka nih. Macam mana bagi gigi idler ini? Apa fungsinya gigi idler? Idler ini dia ada pre-play begini untuk macam mana supaya dia lebih smooth tuh pergerakan gigi. Lebih smooth. Sebab kalau dia matikan gigi ini, dia menghasilkan tekanan dan vibration dia banyak. Jadi bila ada spring fleksibel begini dia lebih senyap. Ini yang saya tahu lah. Jadi kalau mereka yang mau komen boleh bagi tahu kenapa dia ada pre-play dibuat ni adalah bagi saya apa yang saya tahu dia adalah sebagai satu gigi itu lebih smooth. Supaya dia ada pergerakan tu tidak nampak vibration dia terlampau kuat sebab dia sinilah juga di sini sinilah juga pil pump, sinilah juga balancing sub kiri kanan, sinilah juga gigi vacuum vacuum jadi kita buka tengok dalam dia gigi tengah ni sangat penting. Kita tengok apa isi perutnya dalam tu. Kita buka ini, kita boleh buka, kita boleh tukar sebenarnya.
Jadi cara buka kita perlu pelit nih, kita bukakan snap ring dia. Kita buka kiri kanan, belakang. Nah, kita buka. Right, kita tengok di dalam ni dia ada memang spring pre-play dia lah. Macam BBT lah ni. Kita tengok dia ada buka, kasih place dia ni. Ni. Ni tujuannya dibuat adalah untuk dia senang ni. Tapi kalau kau tidak lock dia ni lubang, tembus pergi sebelah, nanti ini barang dia lari itu gigi itu. Okey, jadi dia ada marking dia. Jadi ini kiri kanan sebelah menyebelah. Dia ada gigi macam ni. Jadi sebelum kita buka, kita kena lock dulu dia. Lock pakai nut 10. Jadi nutnya locknya yang ini. Yang mana ada screw dia itu. Ni ada thread ni. Ini ada thread ni. Inilah lock dia. Kita lock di sini supaya gigi itu masa kita buka untuk pasang pil pump punya gigi ataupun kita tidak sengaja tercabut, kita kena kasih center balik ni. Kasih center ni barang. Pasang dia beginilah. Pasang dia. Sorry ini. Kita pasang dia beginilah. Contoh. Kita pasang dia begitu. Kita pasang dia gitu. Contoh. Kita lock dulu masuk dia punya gigi sini. Jadi jangan kita main buka-buka saya nanti dia lompat tuh gigi. Kalau kita biasa buka kelisa yang ada BBT solenoid itu dia ada lock dulu. Jangan terus main buka. Poji 56 pun ada, Poji K1 pun dia ada satu puli, tidak boleh main buka, saya kena lock dulu nut 10. Untuk case ini band Nissan Urban susah mau hidup sebab idle dia lari timing. Oke, itu saja dan rompong. Dan untuk overheat pula kita yang penting ialah ketika kita overhaul pastikan kita menggunakan brand yang bagus, quality yang bagus. Macam ini kita spray Cooper dulu. Kameramen boleh fokus sini kak. Kita spray Cooper 2-3 kali sini dan kita ikat mengikut dia punya top range yang betul. Dan ketika kita overhaul pastikan marking ini semua ngam. Dan sebelum kita overhaul kita kena lock macam begini. Yang saya maksudkan tadi idle itu kita lock. Kita lock begini sebelum kita buka supaya masa kita pasang ini gigi ini tidak lompat. Kita lock dulu begini. Jadi ini yang masalah susah start kereta ini adalah masalah idle gear. Oke, yang seterusnya kita akan ke band. Kita nampak apakah kereta ini overheat lagi ataupun bagaimana. Jom. Kameramen mungkin boleh ke sana. Oke, kita tengok kereta ini sudah kita panaskan. Ya, mana kameramennya? Oke, kita sekarang sudah nih. Kita matikan lampu. Oke, kita start. Oke, kita tengok start Oke, sekarang kita start. RPM tiada, ini overheat tidak ada sudah. Kita dari tadi hidup. Kita rest, jadi sekarang engine pun senyap. Tiada leaking. Coba kasih tengok kameramen tadi yang kita bilang leaking itu tiada leaking, minyak pun tiada leaking. Cuma ini minyak lama diorang tuang sinilah. Kita tengok. Oke, kameramen sudah ambil angle di sana. Jadi kita sekarang kita tengok kereta tiada leaking sudah, tiada air leaking. Cuma ini memang ada penutupnya lah. Kita tengok ya. Temperature pun steady ya. Kita tengok steady, engine pun senyap. Tiada, kita start pun senang one kick tengok. Kameramen. Kita start, tengok one kick ke tidak? Oke. Yang hari itu kita start, aduh, mati. Sampai setengah mati kita mau kasih hidup sampai week battery, terpaksa jumper lagi. Jadi hari ini kita satu tiada leaking dan kita start pun senang. Gigi idle sudah cantik sudah. Tiada leaking, temperature pun oke. Oke. So, itu saja saya rasa penggambaran hari ini untuk band i25. Jadi sekiranya video ini bagus, ya. Video ini bagus, mohon like ataupun subscribe. Mungkin band ini kamu selalu nampak siapa yang selalu follow saya, kenapa selalu band ini kenapa lambat siap. Kita nak menjimatkan 4 dalam satu problem dia. Yang paling tinggi itu adalah pil pump 16.000. Penggambaran kedua kalau tidak salah saya. Jadi yang ini overhaul ini semua mungkin orang boleh buat. Tapi bagi saya tidak semua orang yang boleh buat tu pil pump dengan hanya bermodalkan soletape saja kita boleh selamatkan duit orang 16.000. Itu di penggambaran kedua. Yang penggambaran kali ketiga ni hanya kita betulkan saja idle gear dan kita overhaul. Alhamdulillah kereta ni one kick. Sekali lagi kita kasih contoh. Kita tengok. One kick dan tidak sudah keluar check engine. Oke. Jadi berapa minit sudah? Jadi kepada subscriber saya, kalau video ini bagus, boleh kasih share sama kawan-kawan. Atau subscriber baru yang baru datang, terima kasih kerana mendukung ini channel. Bukan kita wujudkan channel ini sebab kita nak bagi tahu siapa pandai. Tidak.
channel ini diwujudkan adalah untuk share ilmu apa yang kita tahu. Semoga ilmu yang serba sedikit ini kita berkongsi, mudah-mudahan orang lain mendapat manfaat yang sama. Sebab kena ingat, ilmu ini dia jaga kita. Bila kita tahu tentang satu benda, dia jaga kita. Kalau duit, kita kena jaga dia. Jadi yang mahal untuk satu bengkel itu bukan sebab duit kamu, tetapi kejujuran bengkel itu. Saya boleh klaim itu 16.000 tadi pil pump. Saya boleh cakap, bukan saya ideologi, tapi semua giga balancing sub untuk tukar. Saya boleh cakap juga, piston semua kena ganti. Tak payah top overhaul, piston kau sudah habis. Saya boleh juga cakap, head kau tidak boleh ada crack dalam. Ini semua bergantung kepada kejujuran pemain tersebut. Jadi sekiranya video ini bagus, kasih share lah. Mungkin ramai yang memerlukan di luar info-info yang terbaik tentang pengguna-pengguna event, ataupun pengguna-pengguna Nissan Urban, ataupun engine diesel yang lain, mungkin 4JK1, 4D56, mungkin T27, macam-macam engine diesel yang nak tahu sedikit sebanyak. Jadi bila kita rajin share ilmu ini, mungkin dapat membantu sedikit. Mungkin kita tidak dapat bantu dengan duit, tapi kita boleh mampu dengan ilmu. InsyaAllah. Oke, itu sahaja. Assalamualaikum. Thank you.